dihikayatkan bahwasanya datang beberapa orang kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah. Mereka mengeluhkan tentang doa yang mereka panjatkan bertahun-tahun, akan tetapi tidak didengar Allah. Orang ni curhat lawan seorang wali ngaran sidin Ibrahim bin Adham, mencurhatakan masalah doa-doa nang kada dikabulkan Tuhan. Maka beliau menjawab, hati kalian mati jasidin, sehingga doa tidak naik ke langit. Lalu mereka bertanya lagi, apa penyebab-penyebab hati kami jadi mati? Ini orang pintar lah. Jadi mau dibadahkan orang hati mati, takune kenapa jadi menyebabkan hati kami ini mati? Nah, doa kada kabul gara-gara hati mati. Hati ini mati. Jadi jerbuhannya apa penyebabnya hati kami ini jadi mati? Maka beliau menjawab, satu, kalian mengaku Allah sebagai pencipta kalian, tetapi kalian tidak menunaikan hak-haknya untuk disembah. Nah, itu penyebab hati mati. Takun aja orang Islam tuh berataan, buhanmu yakinlah Allah Ta'ala tuh jadi Tuhan. Yakin berataan. Pasti jawabannya kayak itu. Yakin berataan, jawab yakin. Tapi kita menggawilah apa yang disuruh Tuhan. Kebanyakan kita membangkang. Tuhan nyuruh sembahyang, kita kada sembahyang. Tuhan nyuruh puasa, kita kada puasa. Tuhan nyuruh bajakat, kita memalarakan jakat. Isokna kan ada hawalnya bajakat neh. Takkan ada hawalnya isok. Tahu-tahu diakalaninya sekira-kira menghilangkan kewajiban zakat. Esok karena ada hawalnya, nisabnya karena juga, esok karena hawalnya, ungulaninya. Duit yang mestinya kena zakat tadi, tiba-tiba hari ini tukarakannya ke sepeda motor. Kan kurang duitnya. Nah, aja duitnya kada cukup lagi sanisab, kada bajakat, alaran, ajarnya. Tapi Allah Ta'ala tahulah nah kayak itu tuh. Dikiranya kawa membungulani Tuhan, tahu pada hakikatnya membungulani diri sendiri. Nah, jangan coba-coba membungulani Tuhan lah. Tuhan tadi bungulani, seorang nanti bungulani ujung-ujungnya. Yang kedua, penyebab hati mati nih. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Baca lawan Quran tapi kada mengamalkan lawan isinya. Banyak benar kita nih nang kayak ini nah. Wajar aja hati kita nih mati. Banyak wajar aja doa kita kada pengabulan. Kenapa? Kita rancak menyalahi isi Al-Quran. Quran menyuruh macam-macam, kita kada menggawi. Bahkan lebih parah Qurannya gini kada kita baca. Parah bener gini. Orang Islam ada nang kada ada bisi Quran di rumah. Dia hendak tasmiyah abud. Iya tukang mengaji juga kada ada bawa ayatnya. Orang tahu kada seorang disuruh orang mengaji bawa berdahulu orang kayak itu. Anu jakorenya tertinggal, ingat lagi bawa. Tertinggal anu Qurannya di HP kada ada juga aplikasinya. Ya sudah dah. Akhirnya ditakoni tuan rumah adalah bisi anu Quran. Naham jar kamandakannya. Kada ada bisi. Akhirnya menyobalah betakon. Ada aja Quran, ada aja orang buruk makan gagat. Ada kalau dipalar Quran makan gagat mana kalau dipalar ngene. Sesalah baca biar. Nyobalah orang bahasa katok rumah orangnya ke Banjaran gitu lah kan. DDN. Nyobalah pulang orangnya tulakan haji aja. DDN dia di Subalah. Nyobalah lagi ke sana hanya remibah tulak sarwan udah mintu aja. Nah, DDN berarti orangnya ujung-ujungnya tak rumah kaum.
jauh 2 pal mengambil hanya ada Qurannya. Nah kayak apa gitu, kisah aja bang lah. Iya, dan ada tak baca lawan Quran lagi, lawan Quran kadang membaca, jadi matilah hati itu jadinya. Quran ngarannya gin Quran. Ya Quran, Quran itu artinya bacaan. Kada ada gasan perhiasan, Quran itu gasan dibaca. Jangan sampai nang kayak lagu Rhoma Irama tah. Membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Nah, yalah. Quran jadi perhiasan, baca Quran jadi kebutuhan. Hari-hari baca Quran, tapi Quran kada dibaca. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Ada lagunya singgung Rhoma Irama. Sambati orang bahasa Arab kampungan, bahasa Inggris digalakkan benar. No baby, no baby. Sudah nang la, ada tapi mengerti la. Sudah no ngerti benar. Udah kami itu ada ngaran benua Lano ngarannya, perbatasan Kalsel dengan Kaltim. Imbah Lano itu ke atasnya Gunung Halat, Kalimantan Timur. Lano ada air terjun Lano. Jadi sejarahnya Lano itu je bahari orang Inggris dan orang Arab bakal kancangan. Sama pada menyambar kada la jangan Arab no orang Inggris la no ya la no akhirnya jadi Lano gitu. Ujar ujar kira ujur pastilah ujar. Lano di daerah Jaro situ lah, Kecamatan Jaro. La no sama aja bang, jadi saya kong kada. Cuman saya kong Arab, saya kong Inggris. La lawan no. Akhirnya jadi Lano. Ada air terjun Lano di situ kan. Termasuk air terjun yang menjadi ikonnya Kabupaten Tabalong. Lano, air terjun Lano. Masuknya jauh pian 600 meter naik ke atas. Kan 600 meter setengah pal lebih naik ke atas. Tapi mau sudah di atas pian disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Nak uyuh tadi hilang toh, imbahnya melihat air terjun toh. Aman mandi di situ. Buannya rajin naik sampai ke puncaknya sama sekali. Kawan mandian di bawahnya di atas bahira. Bis kawan karena nang bekas seorang. Bukan kami aja bang lah nara itu. Kelakuan ngalih benar. Baca Quran tapi kada mengamalkan isinya, apalagi Qurannya kada terbaca. Kinnya. Yang ketiga, kalian mengaku memusuhi syaitan tetapi mengikuti perintahnya. Mengaku lah kita nih musuhnya syaitan, mengaku benar, tapi kita malah mau empati lawan suruhan syaitan. Ini pamula hati kita mati. Makanya jar Habib Segap, saya suruh santri-santri saya itu mengamalkan setiap hari 100 kali. Apa yang dibaca? Syaitan musuhku, syaitan musuhku, syaitan musuhku, syaitan musuhku, syaitan musuhku. 100 kali sehari. Itu disuruh mengamalkan itu. Syaitan musuhku, syaitan musuhku, syaitan musuhku. Sekira tertanam dalam batin bahwa syaitan itu memang musuh. Nah, pian mengamalkan boleh aja. Syaitan musuhku, syaitan musuhku, syaitan musuhku. Nah, itu bujur-bujur musuh kita tuh syaitan. Itu menyata tangga jangan jadi musuh syaitan. Tapi tipuan syaitan itu luar biasa lah, halus inya menipu tuh. Makanya ada doa yang paling ditakuti oleh syaitan, yaitu doanya Imam Muhammad bin Wasi'. Hafal lapian doanya lah. Ini doa ini syaitan paling takutan dah. Bahkan kadang-kadang tuan guru hendak mengijazahkan doa itu, bisa kada ingat, saking digodanya oleh syaitan. Saking syaitan tuh takutannya lawan doa gitu. Misal tuan guru berjanji kena jar majelis studi kita fotokopiakan
Doa Imam Muhammad bin Wasi', sakira-kira syaitan ini takutan lawan kita. Pas hari hanya kadingat guru tadi memfotokopi, diaur oleh syaitan. Handap aja doanya, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannabtahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa paling ditakuti oleh syaitan. Syaitan paling takutan itu doa. Mun doa itu dikabulkan Tuhan, celah syaitan hendak menggoda itu kan ada lagi. Makanya ini takutan benar doa itu tersebar kepada kaum muslimin. Takutan benar syaitan. Hafallah doanya lah. Ada harapan. Namun dalam imdad ada aja. Namanya bisi imdad, ampun abah guru. Ada aja di dalam imdad doa Imam Muhammad bin Wasi'. Cari aja doa Imam Muhammad bin Wasi'. Cari aja tuh. Itu bagus diamalkan. Syaitan paling takutan lawan itu doa. Yang keempat, kalian mengaku mencintai Rasulullah tetapi meninggalkan sunnahnya. Takuniha, cintalah lawan Nabi, cinta. Menggawilah lawan sunnah Nabi, sapaleh. Ya lah, kita nih sapaleh masih menggawi sunnah Nabi. Bagaimana nuruti sunnah Nabi itu nama nang kawannya. Kita turuti sekemampuan kita. Apa nanti gawi Nabi, misalnya Nabi setiap minggu ada memotong kuku misalnya. Hari Kamis Nabi menatak kuku kamarian misalnya. Kita turuti cara menataknya dan kayak apa kita turuti. Ada yang diawali dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, sambung kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri ditutup ibu jari kanan. Itu memotong kuku tangan. Adapun memotong kuku batis, baririt hajana, berurutan dari kelingking kanan seser ke arah kiri sampai kelingking kiri yang menutupnya. Itu Rasulullah nang mencontohkan, kita turuti bagaimana. Nabi misalnya memakai imamah, kita umpati juga imamah. Tapi karena di benua kita nih pandangan orang bila imamah itu orang alim, berarti kita memakainya pas saurangan aja. Sekira-kira kadang menimbulkan fitnah. Hendak jua mengamalkan sunnah imamah, nah sembahyang duha di rumah imamah, sembahyang tahajud tengah malam di rumah imamah. Nah itu jangan kena ke pengajian atau ke masjid imamah. Kalau kurang pembur melihat wahai jurang guru hanyar, sambat orang guru hanyar bujur sunnah tapi maulah orang geger. Lawan jua munnya taka tengah umum imamah kalau ko dipalar buhannya bisa malar aja. Marasa melihat imamah lalu abdol juhannya. Apa ada tak muntakarasi orang sarumahan manakah lagi seorang mengelak. Abdol juhannya. Ayo bacakan jurang. Napanya hendak juga. Oh. Doa hawal nang bahari kada hafal wah ini dah tahu. Beda dengan kawannya Atau hari Jumat di muka imamah kebisaan napa-napa kadeda misalnya nih. Hatib hari itu kada kawa turun. Hatib kan bisa palar buannya juga. Ayo juhannya situ bulang gena. Ayo kada naik lebih akal.
Aku kada bisa aja, aku kada bisa. Nah, timbul ada yang jaga di bawah. Naik ke kada aja orang tampar aja. Nah, itu tuh kita menghindari nah kayak itulah. Jadi mereka dosa gitu. Mengamalkannya sekira-kira nang kita sorangan aja kayak itu nah. Yang kelima, kalian mengaku mendambakan syurga tetapi tidak mengerjakan hal-hal yang mengantarkan kalian masuk ke dalamnya. Bercita-cita kita nih hendak masuk surga, tapi kita koler menggawi apa nang dikatujui Allah sekira maulah kita masuk surga. Nah, padahal niat hendak benar masuk surga, tapi gawian menyalahi tarus. Orang hendak masuk surga gawiannya sembahyang misalnya, inya kada sembahyang cita-cita hendak masuk surga, kan aneh gini. Aneh ngarannya. Yang keenam, kalian mengaku takut neraka tetapi tidak menghindari perbuatan dosa. Takutan masuk neraka tapi masih ketujuh menggawi perbuatan dosa. Ini bang kita tidak. Yang ketujuh, kalian mengaku kematian itu pasti datang tetapi tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Tahulah jurang mati itu apabila sadar aja bang jar wayah apa aja mati itu bisa datang, tapi udahlah jurang bersiap dede aja santai aja aku jar santai kayak apa ya model gaya nang kayak orang soleh juga tuh malaikat mencabut beizin hulu. Amunnya kita na awam ini asa kada mungkin malaikat bepadah cabut. Kita na awamnya asa kada mungkin biar nah ada bisa digesek malaikat. Kaina hulu malaikat aja ampun kada kawa kaina aja malaikat sampai ada jatahnya ampun mau. Nah apa ada kawa dilalawani lain kayak orang soleh, lain kayak Rasulullah malaikat datang permisi ya Rasulullah ulun permisi hari ini jatah pian hidup di dunia sudah selesai. Jakana anu toh bubuhan Nabi itu berucap hadangi dulu lah satu mat lah aku hendak anu hadangi malaikat kayak itu membubuhan Nabi mungkin kita nih napanya ada sawat nama memadahi malaikat kayak itu malaikat kada bepadahan cabut ya ranai. Nah makanya tuh bersiap-siap lah jar Nabi dalam hadis itu apa al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar ya Nabi. Orang pintar itu apa? Orang yang bisa meredam hawa nafsunya dan basadia amalan sesudah mati. Sesudah mati itu nya sediakan ya dah amalan sekira-kira ada yang diandalkan di hadapan Allah. Ada nang sekira-kira kawa menyelamatkan ninya itu orang pintar. Orang pintar tuh kayak itu mun orang bungol ya nambar leha-leha gawian lah santai terus apabila lagi jurang menghadang 40 aja kayak pasti ya sampai ke 40 umur apabila lagi jurang hendak mengaji apabila lagi jurang hadir majelis kakaina hulu aja kakaina dapatnya kaina tada hulu Israel nan datang tuh hati-hati benar tuh. Kalau dahulu Israel datang ya Pak. Nah salah satu supaya kita nikmati ada persiapan nang fardu jangan ditinggal, nang sunat ditambahi. Itu tugasan kita menghadapi mati. Sedekah dijalankan kayak itu orang. Ini